Milordan dinyatakan dibuka dan umum. Sehat hari ini Bapak? Sehat ya. Sesuai dengan agenda persidangan kita hari ini adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum. Sudah siap Pak? Silakan dibacakan. Boleh dianggap dibacakan saja. Oh ya, sebelumnya kami beritahukan dulu ya, salah satu anggota kami itu sedang dipanggil diklat. Jadi persidangan hari ini dijalani oleh Hakim Faris. Maka panggilannya resmi dipas selama 2 minggu ya. Dibacakan saja. Dibacakan semuanya. Saya dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa Bongku bin Almarhum Milordan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 KUHP kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020. Kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan kini di kesempatan yang sama telah diberikan kepada kami guna menyampaikan pendapat bahwa KUHP menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 KUHP kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya terhadap surat dakwaan. Yang tidak lain sebagai bukti hak-hak terdakwa terpenuhi, yaitu demi untuk kepentingan pembelaan terdakwa di persidangan. Kesempatan mana telah dipergunakan oleh terdakwa melalui nasihat hukum dan kini kesempatan yang sama telah diberikan kepada kami untuk menanggapi eksepsi atau keberatan tersebut. Uraian dasar hukum dan pengertian eksepsi di atas kiranya sangat perlu untuk penuntut umum menguji keberatan saudara penasihat hukum. Apakah keberatan saudara penasihat hukum tersebut dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang kuat atau sebaliknya? Keberatan saudara penasihat hukum tersebut ternyata tidak mempunyai landasan dasar-dasar hukum dan argumentasi yang kuat, atau mungkin keberatan saudara penasihat hukum tersebut sudah memasuki materi pokok surat dakwaan. Tanggapan terhadap materi pokok keberatan bahwa cermat, jelas dan lengkapnya serta dapat dimengertinya suatu surat dakwaan adalah semata-mata untuk kepentingan pembelaan terdakwa. Oleh karenanya surat dakwaan yang sudah dapat dimengerti oleh terdakwa mempunyai konsekuensi hukum, kepentingan pembelaan terdakwa sudah terakomodir. Namun demikian, dengan tidak melepaskan pendapat penuntut umum tersebut, penuntut umum tetap akan menanggapi eksepsi saudara penasihat hukum dengan berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan materi eksepsi yang dibenarkan menurut undang-undang sebagai pembatasan kepastian hukum terhadap hukum acara pidana dan proses persidangan. Dengan kata lain, keberatan saudara penasihat hukum yang telah memasuki materi pokok perkara atau hal-hal lain yang tidak bersangkut paut dengan materi eksepsi, dengan tidak mengurangi rasa apresiasi kepada saudara penasihat hukum, keberatan yang demikian tersebut tidak akan kami tanggapi. Bahwa surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 206-PKS-01-2020 tanggal 17 Februari 2020 atas nama terdakwa Bongku bin Almarhum Milordan telah diuraikan dengan lengkap sehingga memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material surat dakwaan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jurisprudensi, agar secara objektif dapat menilai dan mengevaluasi apakah benar surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau surat dakwaan tersebut sudah memenuhi persyaratan formil dan material sesuai dengan tolak ukur atau kriteria ketentuan undang-undang dan jurisprudensi. A. Persyaratan formil surat dakwaan sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Dalam surat dakwaan terhadap terdakwa telah kami uraikan identitas terdakwa terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan atau kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Identitas tersebut dilengkapi pula dengan data pendidikan sesuai dengan keputusan Jaksa Agung RI nomor 2 Cap/A/J/A/J-A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang administrasi perkara tindak pidana. B. Persyaratan material surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan telah kami uraikan secara cermat dan rinci unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dirumuskan pada surat dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan ke-1 melanggar pasal 92 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Atau dakwaan kedua melanggar pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Atau dakwaan ketiga pasal 82 ayat 1 huruf C
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Uraian tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap yang dipadankan sedemikian rupa dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, dan uraian tersebut dilengkapi dengan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana telah dirumuskan secara sistematis dan menyeluruh, tergambar secara gamblang mengenai siapa yang melakukan tindak pidana, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan, bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana, mengapa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, dan apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dan seharusnya dakwaan yang kami buat adalah menguraikan unsur tindak pidana, bukan menerangkan peristiwa hukum atau perbuatan hukum sebagaimana eksepsi dari rekan penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian, surat dakwaan kami telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang serta jurisprudensi. Bila dengan seksama ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, di situ telah ditetapkan ditetapkan seberapa luas ruang lingkup eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, bahwa keberatan atau eksepsi secara limitatif hanya diajukan terhadap hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. B. Dakwaan tidak dapat terima. C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Dengan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat kekaburan atau tidak terdapat obscure libel. Bahwa di dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan lain: A. Surat dakwaan penuntut umum didasarkan atas hasil pemeriksaan penyidikan yang tidak sah secara hukum. B. Dakwaan error in persona. Untuk itu, kami penuntut umum akan memberi tanggapan atas eksepsi tersebut. Bahwa berdasarkan hasil rapat kerja teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para ketua pengadilan tingkat banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Semarang tanggal 25 sampai 28 November 1998, pada intinya menyebutkan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima apabila: 1. Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya, misalkan ada yang didakwakan kepada terdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi. 2. Orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru, yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain karena dialah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, atau penuntut umum mendakwa seseorang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. 3. Kekeliruan sistematika dakwaan dalam bentuk subsidiaritas. 4. Kekeliruan bentuk dakwaan yang diajukan. Dan atas apa yang menjadi materi eksepsi penasihat hukum terdakwa dalam poin A sebenarnya masuk dalam ranah pra-peradilan, dan pada proses tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak menggunakan hak mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bengkalis yang berhak memeriksa dan mengadili perkara aku. Sebagaimana kita ketahui dan sepakati bersama bahwa proses penangkapan, proses penyidikan, dan proses pemberkasan berkas perkara bukanlah masuk dalam uraian perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dimaksud, sehingga kami harus uraikan juga dalam surat dakwaan. Dan untuk poin B di atas kami anggap sudah terjawab sebagaimana proses persidangan sebelumnya, di mana kami memuat identitas terdakwa yang sudah diperiksa oleh majelis hakim dan dijawab sesuai dengan apa yang kami tuliskan dalam surat dakwaan di muka persidangan. Bahwa di dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa juga menyatakan dakwaan dari penuntut umum batal demi hukum dengan alasan lain: 1. Surat dakwaan obscure libel atau dakwaan kabur. 2. Dakwaan ke-1 tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan. Untuk itu, kami penuntut umum akan memberi tanggapan atas eksepsi tersebut, bahwa berdasarkan hasil rapat kerja teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para ketua pengadilan tingkat banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Semarang tanggal 25 sampai 28 November 1998, pada intinya menyebutkan dakwaan penuntut umum batal demi hukum apabila: A. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. B. Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa. C. Dakwaan tidak menyebut tempus delicti dan locus delicti. D. Tidak cermat, jelas, dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bahwa tentang unsur perbuatan yang dianggap tidak jelas menurut penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam ranah pembuktian, dan acara persidangan atas nama terdakwa Bongko bin almarhum Jilodan belum sampai pada acara tersebut. Bahwa di dalam eksepsinya juga penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penuntut umum sangat kabur dan tidak jelas, dikarenakan telah tidak diuraikan secara cermat dan jelas unsur dakwaan ke-1 dengan sengaja
melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, atau dakwaan kedua melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau dakwaan ketiga melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Bahwa dari yang kami lampirkan dalam dakwaan tersebut merupakan fakta sidik yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga kebenarannya harus diuji saat acara pembuktian. Bahwa kami selaku penuntut umum tidak akan membahas semua eksepsi penasihat hukum terdakwa, dikarenakan isi eksepsi penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. 3. Kesimpulan, majelis hakim yang kami hormati, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan dalam perkara ini telah disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan pasal 143 ayat 2 KUHP, doktrin dan jurisprudensi. 2. Eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang kuat dan akurat. Di samping itu, eksepsi dari penasihat hukum terdakwa sudah melampaui lingkup eksepsi karena telah menyentuh materi atau pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Sehubungan dengan butir-butir kesimpulan tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dengan ini memohon agar majelis hakim yang tributalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi keputusan. 1. Menetapkan bahwa eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Bongku bin almarhum Jelodan tetap dilanjutkan. 4. Penutup. Demikian pendapat penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum Bongku bin almarhum Jelodan dalam perkara ini, dan selanjutnya kami serahkan penilaian selanjutnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Demikian pendapat ini membacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020. Hormat kami sebelumnya. Sudah didengar tadi ya tanggapan dari penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Tanggapannya dari penasihat hukum terdakwa bagaimana? Terima kasih yang mulia. Kami tetap dengan eksepsi. Tetap dengan eksepsi. Kalau begitu kita akan dijatuhkan putusan sela ya. Kita akan sidang hari Rabu besok tanggal 11 ya, 11 dengan agenda pembacaan putusan sela ya. Kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa di persidangan. Bapak sehat-sehat ya? Sakit ya? Enggak? Sakit apa? Hah? Mencret. Jaga kesehatan ya Pak, sidang kita masih panjang ya. Demikian ya, kepada penasihat hukum untuk kembali mendampingi terdakwa dalam persidangan berikutnya tanggal 11 Maret 2020. Sidang.